Pemuda ini tentu saja memandang rendah kepada segala tukang pukul kasar seperti itu. Dengan tenang-tenang saja dia kemudian mengelak ke kanan kiri, sehingga golok-golok itu menyambar-nyambar merupakan sinar-sinar menyilaukan. Akan tetapi pada lain saat terdengarlah teriakan susul menyusul, dan 5 orang tukang pukul itu pun sudah roboh semua. Sebelum mereka sempat bangun berdiri, Tianxin sudah menyambar sebatang golok dan seperti tadi, dia menggerakkan goloknya membuntungi semua tangan mereka. Keadaan sungguh menyeramkan. Tangan-tangan yang buntung berserakan di tempat itu, dan lantai banjir darah yang bercucuran dari lengan-lengan buntung itu. 5 orang tadi merintih-rintih dan kembali ada yang sadar, bahwa mereka berhadapan dengan pendekar yang namanya baru-baru ini mereka dengar. Pendekar sadis, pendekar sadis. Akan tetapi, Tianxin tidak mempedulikan itu semua, membuang goloknya dan memasuki ruang judi. Keadaan di situ segera menjadi gempar. Semua perjudian berhenti dan para tamu maupun penjudi ketakutan. Ada yang bersembunyi di kolong meja, ada yang mepet tembok dengan tubuh gemetaran. Sebentar saja Tianxin sudah dikepung dan dikeroyok oleh belasan orang pegawai rumah perjudian itu. Tianxin mengamuk, merampas pedang dan dengan pedang ini dia merobohkan mereka satu persatu. Ia sengaja menghukum mereka dengan membuntungi tangan, atau hidung, atau telinga. Pendeknya tidak ada seorang pun di antara mereka yang tidak mengalami hukuman yang mengerikan. Dalam waktu singkat saja pertempuran sudah berhenti, dan yang ada hanya orang-orang yang merintih-rintih, sambil memegangi bagian tubuh mereka yang terluka atau buntung. Dengan pedang di tangan, Tianxin memandang ke sekeliling, kemudian terdengar dia membentak halus. "Mana yang bernama kakek Apiang? Majulah ke sini." Apiang yang sejak tadi mepet pada tembok dengan tubuh gemetar, kini melangkah maju dengan kedua kaki menggigil. Sejenak Tianxin memandang kakek ini, alisnya berkerut. Seorang ayah yang menjual anak sendiri untuk berjudi, sudah selayaknya kalau dibikin mampus. Akan tetapi, aku mengingat anakmu maka engkau hanya menerima hukuman agar menjadi peringatan bagimu selama hidup. Pedangnya lantas bergerak seperti kilat, dan kakek itu menjerit lalu mendekap kepalanya sebelah kiri, yang sudah tidak bertelinga lagi itu. Daun telinga kirinya terlepas dan darah mengucur deras. Tianxin lalu melangkah ke meja judi, mengambil sekepal uang perak, memasukkannya ke dalam kantung uang yang terdapat di situ, menyerahkannya kepada Apiang dan berkata lagi, "Bawa uang ini untuk modal bekerja, dan ajaklah anakmu pindah keluar kota. Awas, kalau engkau masih berani berjudi, lain kali lehermu yang kubikin buntung." Apiang tidak dapat mengeluarkan suara lagi, karena seluruh tubuhnya menggigil. Dengan tangan kanan menerima kantong uang dan tangan kiri mendekap telinga kirinya, ia hanya mengangguk-angguk lalu berjalan keluar. "Semua orang boleh pergi," kata pula Tianxin, dan para penjudi dengan penuh rasa takut lalu berlarian keluar. Tianxin mengambil beberapa potong uang emas dan perak, lalu menyimpannya dalam bungkusannya sendiri, sebab dia teringat bahwa bekalnya tinggal tersisa sedikit. Kemudian dengan pedang rampasan itu, dia menghancurkan semua alat judi yang berada di situ. Dia tidak mempedulikan betapa tukang-tukang pukul tadi dengan terlatih-tatih berlarian keluar untuk memanggil pasukan penjaga keamanan. Ketika pasukan tiba di situ, pendekar sadis sudah tidak kelihatan lagi, sudah kembali ke dalam kamarnya di rumah penginapan dan mengasuh. Tianxin merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya. Sebetulnya, dia tak mau mempedulikan rumah-rumah perjudian, atau rumah-rumah pelacuran karena orang-orang yang datang berkunjung ke situ adalah orang-orang yang mencari penyakit dan tidak perlu ditolong atau dipedulikan. Akan tetapi, karena Kui Chin tadilah maka secara kebetulan saja dia mengamuk di rumah judi itu. Perbuatan Cheng Tianxin yang dijuluki orang pendekar sadis itu sungguh-sungguh telah menggemparkan seluruh kota itu. Kota Xining mempunyai wilayah yang luas, dan menjadi pusat dari golongan Liu Klim dan Kang Ou. Menjadi pusat pula dari para penjahat yang melakukan operasi di daerah Xining. Seperti yang terjadi di kota-kota besar lainnya, juga di Xining, semua rumah-rumah pelacuran, rumah-rumah perjudian serta tempat-tempat maksiat lainnya, semua dikuasai oleh para penjahat. Biarpun rumah-rumah judi itu sudah mempunyai majikan masing-masing,
Akan tetapi para hartawan ini membayar semacam pajak kepada para kepala penjahat yang berkuasa, dengan mendapatkan semacam perlindungan. Dan tentu saja para kepala penjahat dan para cukong ini mempunyai hubungan rapat dengan para pejabat, karena hal seperti ini menjadi pertanda akan keadaan negara yang sedang lemah. Apabila para penjahat dan para pejabat sudah bersekutu, dapat dibayangkan bagaimana keadaan kehidupan rakyat jelata. Tak ada lagi tempat berlindung bagi rakyat. Si pelindung berubah menjadi si penindas. Pagar makan tanaman. Satu-satunya jalan hanyalah tunduk kepada yang lebih kuat. Hukum rimba pun berlakulah. Yang punya uang mempergunakan uang untuk menyogok yang berkuasa. Yang tidak punya uang mempergunakan ketaatan untuk mencari selamat. Keluh kesah ditekan dalam-dalam di dalam perut. Perbuatan Tianxin merupakan peristiwa besar. Baru sekarang ada kekuatan baru yang berani menentang mereka yang sedang berkuasa. Para penjahat langsung mengadakan pertemuan. Mereka tahu bahwa pemuda itu adalah pendekar baru yang mulai terkenal, yaitu pendekar sadis. Dan mereka tahu pula bahwa pemuda itu memasuki kota Sining sebagai pelancong, dan kini masih beristirahat di dalam sebuah rumah penginapan kecil di sudut kota. Ketika itu kota Sining dikuasai oleh 5 orang kepala penjahat dan di antara mereka, yang dianggap sebagai saudara tua adalah jagoan yang terkenal lihai bernama Ji Bengtat berjuluk Huitu, si golok terbang. Mendengar tentang peristiwa yang terjadi di Hokhi Pokoan yang termasuk sumber penghasilannya, Huitu Ji Bengtat marah sekali dan dia sudah mengumpulkan 4 orang kawan-kawan untuk berunding. Kita serbu saja ke rumah penginapan itu. Kalau kita berlima maju bersama, tak mungkin dia dapat lolos, kata seorang di antara mereka yang bertubuh kecil dan agak bongkok. Akan tetapi si kecil bongkok ini sangat lihai ilmu silatnya, terutama senjata rahasianya yang berupa jarum-jarum beracun. Nanti dulu, kita harus berhati-hati, kata Huitu Ji Bengtat. Menurut berita yang kuterima dari daerah barat, pendekar sadis ini memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Bahkan kabarnya gerombolan Panji Tengkorak dari Yusu telah dibasmi abis olehnya. Kita harus mempergunakan siasat halus, kalau gagal barulah kita mempergunakan kekerasan. Aku pernah mendengar bahwa pendekar sadis tidak menolak bujuk rayu wanita cantik. Bagaimana kalau kita mempergunakan si bunga bewi merah? Ang Bewenio tentu akan dapat menundukkan hatinya. Kalau berhasil membujuk rayunya, dan memberinya minum obat bius, tentu kita akan dapat menangkapnya dengan mudah, kata orang ketiga yang berwajah tampan dan matanya membayangkan sifat mata keranjang. Tapi pendekar sadis lihai sekali, aku khawatir siasat ini akan gagal, kata orang pertama si kecil bongkok. Hahaha, jangan khawatir. Ang Bewenio tidak mungkin gagal merayu pria. Ingat saja 2 orang pendekar Xiao Limpai itu, mereka pun dengan mudah jatuh ke dalam rayuan Ang Bewenio. Jika sudah berada dalam pelukannya, pria mana yang menolak untuk menerima minuman yang dihidangkannya, kata pula si tampan. Sebaiknya kita pun harus bersiap-siap di dekatnya, dan membiarkan Ang Bewenio untuk mencoba kelihayannya, sehingga kalau gagal, kita dapat langsung turun tangan, kata Ji Bengtat dan semua rekannya menyetujui ini. Pemilik rumah penginapan segera dihubungi. Secara diam-diam, para tamu lain di rumah penginapan itu sudah dipersilakan keluar, sehingga tanpa diketahui oleh Tianxin, dialah satu-satunya tamu yang berada di rumah penginapan itu. Tianxin dapat menduga bahwa perbuatannya di Pokoan itu tentu akan berakibat. Dan dia pun telah siap menghadapi segala kemungkinan, bila perlu dia akan membasmi para penjahat yang berani untuk menuntut balas. Kalau malam ini tidak terjadi sesuatu, besok pagi-pagi, dia akan melanjutkan perjalanannya ke utara, mencari neneknya. Sore itu, sesudah mandi dan dilayani oleh seorang pelayan yang bersikap amat hormat, pelayan itu berkata, Tai Hiap, kami semua sudah mendengar akan sepak terjang Tai Hiap di Pokoan itu. Kami semua merasa kagum sekali, bahkan majikan kami bermaksud untuk menjamu Tai Hiap malam ini. Ah, tidak perlulah, aku tidak mau merepotkan orang, jawab Tianxin yang memang tidak suka menerima sanjungan. Dia tahu benar bahwa sanjungan jauh lebih berbahaya daripada celaan. Dengan celaan dia akan dapat melihat kekurangan dirinya sendiri dan bisa bersikap waspada,
Sebaliknya, sanjungan akan membuat orang mabuk, lantas lupa akan kewaspadaan, membuat orang menjadi lengah. Akan tetapi baru saja dia selesai berganti pakaian, dan hendak keluar mencari makanan malam, tiba-tiba majikan rumah penginapan itu mengunjunginya, memberi hormat dengan membongkok-bongkok amat menghormat. Tai Hiap, kami merasa terhormat sekali, bahwa rumah penginapan kami yang kecil ini telah menerima kunjungan Tai Hiap. Seorang pendekar besar seperti Tai Hiap telah sudi bermalam di dalam kamar rumah penginapan kami. Hal itu akan menjadi reklame yang sangat baik. Oleh karena itu, perkenankanlah kami menjamu Tai Hiap dengan sedikit arak kehormatan, dan kami ingin memperkenalkan keponakan wanita kami kepada Tai Hiap untuk melayani Tai Hiap makan minum. Ah, membikin repot saja, kata Tian Xin. Akan tetapi hatinya telah tergerak ketika tuan rumah penginapan itu sambil membungkuk-bungkuk, dan tiba-tiba saja dia bertepuk tangan. Sebarisan pelayan terdiri dari 5 orang membawa baki berisi masakan-masakan yang masih mengepul panas, dan guci-guci arak datang dan memasuki kamar Tian Xin. Dengan sangat cekatan mereka membersihkan meja di dalam kamar itu lantas mengatur hidangan. Kemudian mereka membungkuk dan meninggalkan kamar itu. Dari luar nampaklah seorang wanita muda dan diam-diam, Tian Xin terkejut. Tidak disangkanya bahwa keponakan majikan rumah penginapan ini demikian cantiknya. Pakaiannya sederhana saja, bedaknya juga tipis-tipis, akan tetapi, wanita yang usianya sekitar 25 tahun itu benar-benar cantik dan manis sekali. Sepasang matanya lebar dan bening, penuh daya pikat, bibirnya yang merah basah tanpa pemerah itu seperti menantang, senyumnya dikulum sehingga membuat sudut pipinya membentuk lekuk yang mungil. Dengan langkah lemah gemulai, dia menghampiri dan tersipu-sipu malu ketika pamannya, majikan rumah penginapan itu memperkenalkan. Tai Hiap, inilah keponakan saya, bernama Ang Bewenio, dan kami semua, juga termasuk keponakan saya ini, merasa kagum kepada Tai Hiap yang telah melakukan pekerjaan besar yang menggemparkan itu. Silakan, Tai Hiap, biar keponakan saya yang menemani Tai Hiap. Setelah berkata demikian, pemilik rumah penginapan itu lalu menjura dan pergi. Sejenak mereka hanya berdiri saling berpandangan. Tian Xin tersenyum dan wanita itu pun tersenyum dan berkata, Tai Hiap, silakan makan. Tian Xin tersenyum dan mengangguk, lalu duduk di atas bangku menghadapi meja yang penuh hidangan itu. Ang Bewenio, wanita cantik itu, dengan gerakan lemah gemulai dan manis sekali lalu menuangkan arak ke dalam cawan Tian Xin. Silakan minum arak dan makan hidangannya, Tai Hiap. Bagaimana aku enak makan kalau engkau berdiri saja di situ, Nona? Pula, sungguh tidak senang makan sendirian saja. Mari, kau temani aku makan. Duduklah, Nona. Ah, mana pantas, aku mewakili pamanku sebagai tuan rumah, kata Ang Bewenio dengan sikap manis dan kemalu-maluan. Wajahnya yang cantik manis itu berubah merah, matanya mengerling tajam dan mulutnya mengulum senyum malu-malu. Tian Xin semakin tertarik. Memang pemuda ini berwatak romantis, walaupun tidak dapat dibilang mata keranjang. Tidak sembarangan wanita dapat menarik hatinya, meskipun dia selalu awas dan suka memandang wajah yang cantik manis. Marilah, tidak apa-apa, Nona. Bukankah di sini hanya ada kita berdua saja? Mari, kalau kau tidak mau temani aku makan minum, aku pun tidak dapat menerima suguhan ini. Ai, mengapa Tai Hiap begitu? Dengan gerakan manja wanita itu mendekat, dan hendak mengambil cawan untuk diberikan kepada Tian Xin. Akan tetapi Tian Xin memegang lengannya dan dengan lembut menariknya, sehingga wanita itu terduduk di sampingnya, di atas sebuah bangku. Tian Xin lalu menuangkan secawan arak sampai penuh. Nah, mari kita sama-sama minum untuk perkenalan ini. Sambil tertawa malu-malu, Ang Bewenio lalu mengangkat juga cawan araknya dan mereka pun minum arak bersama. Ang Bewenio lalu mengambilkan makanan dengan sumpitnya, dengan gerakan tangan cekatan dan manis sekali, menaruh potongan-potongan daging ke dalam mangkok di depan Tian Xin. Pemuda ini pun tak mau kalah, mengambil daging-daging kecil lalu dimasukkan ke dalam mangkok di hadapan wanita itu. Mereka pun lalu makan minum, tanpa kata-kata, hanya kadang kala saling pandang dan Ang Bewenio tak pernah berhenti tersenyum malu-malu.
Sedikit minyak yang terdapat pada daging mengenai bibirnya, membuat bibir itu nampak semakin segar kemerahan. Siapakah nama Nona tadi? Kalau tidak salah dengan marga Ang. Namaku Ang Bewenio, Tai Hiap. Dan siapakah nama Tai Hiap? Aku hanya mendengar orang menyebut dengan julukan yang mengerikan, pendekar sadis. Tianxin tersenyum. Memang benarlah, aku pendekar sadis, hanya sadis terhadap diri penjahat saja. Dan namaku sendiri, aku sudah melupakan nama itu. Engkau sebut saja aku pendekar sadis. Mana bisa begitu? Wanita itu tertawa manja. Nona, aku merasa heran. Mengapa pamanmu menyuruh seorang gadis sepertimu untuk menemani aku? Aku bukan gadis. Aku seorang janda. Hati Tianxin berdebar girang. Tadinya dia merasa curiga terhadap sikap pemilik rumah penginapan itu. Tak sepatutnya kalau seorang gadis disuruh melayani seorang pria, seolah-olah gadis itu bukan seorang terhormat saja. Akan tetapi kalau janda, dia mengerti juga. Kiranya nyonya seorang janda masih begini muda. Usiaku sudah 25 tahun, Tai Hiap. Sudah tua. Siapa bilang usia sekian sudah tua? Engkau memang sungguh cantik manis. Sudahlah, lelaki memang pandai merayu. Lebih baik Tai Hiap makan, nih potongan daging pilihanku. Wanita itu dengan sikap menarik sekali sudah menyumpit sepotong daging dan mengulurkan tangannya, membawa potongan daging di ujung sumpit itu ke dekat mulut Tianxin. Tentu saja pemuda ini menjadi tertarik sekali, maka sambil tertawa dia menerima suapan itu, menggigit daging dari ujung sumpit Ang Bewenio. Dia pun membalas dan tidak lama kemudian keduanya sudah saling menyuapkan daging ke mulut masing-masing. Sikap mereka menjadi semakin berani. Pada waktu Ang Bewenio menahan tangan Tianxin yang hendak melolohnya dengan daging lagi, mereka pun saling berpegangan tangan dengan jari-jari tangan mereka saling mencengkeram. Bewenio, engkau cantik sekali. Tianxin memuji sambil mengelus-elus kulit lengan itu melalui bajunya yang tipis. Dan engkau sungguh gagah dan tampan, Tai Hiap. Bewenio balas memuji, pujian yang jujur karena memang sebenarnya dia amat kagum kepada pemuda yang menyenangkan ini. Sayang bahwa dia sedang dalam tugas sehingga dia tidak bisa mencurahkan seluruh kekagumannya itu kepada pemuda perkasa ini. Ia tidak berani mengkhianati mereka yang menyuruhnya menundukkan pemuda berbahaya ini. Tianxin telah setengah mabuk, bukan mabuk oleh arak karena dengan kekuatan tenaga dalamnya yang luar biasa, dia dapat menahan pengaruh arak yang bagaimana keras pun. Akan tetapi dia mabuk akan kecantikan dan rayuan wanita itu. Betapapun lihainya, pemuda ini dapat dibilang masih terlalu hijau dalam pengalamannya dengan wanita, dan memang dia mempunyai kelemahan terhadap wanita. Maka melihat sikap yang demikian memikat dan penuh daya tarik dari Ang Bewenio, pemuda ini segera jatuh dan merasa tertarik sekali. Apalagi melihat wanita itu demikian beraninya, dengan jelas memberi tanda-tanda bahwa wanita itu takkan menolak untuk bermain cinta dengan dirinya. Pada saat itu, sambil tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi mutiara yang putih dan rapi, Ang Bewenio kembali menyumpit sepotong daging dan hendak menyuapkannya ke mulut Tianxin. Akan tetapi, Tianxin sekali ini menarik mukanya ke belakang. Kenapa Tai Hiap? Bewenio, sekali ini aku hanya mau menerima suapanmu apabila engkau melakukannya dengan mulut, bukan dengan sumpit, kata Tianxin berani sambil menatap tajam wajah yang cantik itu. Sebetulnya Ang Bewenio bukanlah seorang wanita yang asing akan berbagai kemesraan dalam permainan cinta, akan tetapi dia demikian pandainya sehingga ketika mendengar permintaan Tianxin ini, dia dapat bersikap bagaikan seorang wanita baik-baik yang tak pernah mendengar permintaan seperti itu. Wajahnya menjadi kemerahan tersipu-sipu malu. Dia mengerling dan cemberut, berkata sambil bersikap malu-malu dan takut-takut, Tai Hiap, mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Engkau mempunyai mulut bukan? Mulut yang manis sekali malah. Malu dan takut, aku tidak mengerti. Bewenio, engkau bukan anak kecil lagi, engkau seorang janda, tentu tahu apa yang aku maksudkan. Kalau engkau tidak mau menyuapkan dengan mulut, aku pun tidak akan mau menerima pemberianmu. Tai Hiap,
Ang Bewenio mengeluh. Namun kemudian dia pun menggigit potongan daging itu dengan giginya yang putih, lalu mengajukan mukanya. Mulutnya mengeluarkan suara tertahan dan sepasang matanya tertutup. Melihat ini, Tianxin terangsang hebat dan dirangkulnya wanita itu. Diambilnya daging itu dari mulut Bewenio dengan mulutnya. Tentu saja kedua mulut itu bertemu dalam sebuah ciuman yang mesra dan hangat serta penuh nafsu. Dan di lain saat mereka sudah saling peluk, saling rangkul dan saling cium. Ang Bewenio mengeluarkan suara rintihan-rintihan kecil dari dalam lehernya sambil kedua matanya dipejamkan. Akan tetapi dia membalas belayan serta ciuman pemuda itu dengan penuh gairah. Akan tetapi semua itu sesungguhnya hanyalah permainan belaka darinya. Sebab dengan cerdik sekali, pada waktu Tianxin menciumi seluruh bagian tubuhnya, secara diam-diam wanita cantik ini mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik kutangnya, dan selagi Tianxin membenamkan mukanya pada dadanya, wanita ini menaburkan bubuk putih ke dalam cawan arak pemuda itu. "Hayo kita pindah ke pembaringan," Tianxin berbisik di dekat telinga kanan wanita itu, suaranya tersendat-sendat penuh nafsu. "Baik, Tai Hiap. Aku mau aku akan memberikan segala-galanya kepadamu. Aku cinta padamu, oh, tapi nanti dulu aku haus, mari kita minum dulu." Tianxin tersenyum kemudian melepaskan rangkulannya. Dia melihat wanita itu mengisi cawannya yang isinya tinggal setengah itu sampai penuh. "Minumlah, Tai Hiap, setelah itu baru kita," dan pandang matanya penuh daya pikat. "Katamu tadi engkau haus, jadi engkau minumlah." Tianxin hendak meminumkan arak di cawannya itu kepada Bewenio, akan tetapi wanita itu nampak ketakutan dan menolak. "Tidak, aku sudah terlalu banyak minum arak, sudah pusing kepalaku, aku mau minum air teh saja." Wanita itu lalu menuangkan air teh ke dalam mangkok. Dia tidak tahu bahwa pada saat itu Tianxin memandang kepadanya dengan sinar mata yang aneh dan penuh wibawa. Bibir pemuda itu berkemak-kemik. Adapun kedua tangan pemuda itu diarahkan kepadanya. Setelah menuangkan air teh, wanita itu lalu mengangkat mangkok tehnya dan tersenyum menghadapi pemuda itu. "Tai Hiap, kokoku yang tampan, marilah kita minum dulu, setelah itu baru..." Ia tersenyum lebar dan sepasang mata yang indah jeli ini berkedip penuh arti. Senyumnya semakin melebar ketika dia melihat pemuda itu minum arak dari cawan itu. Ditenggaknya sampai habis, dia sendiri pun hanya mencucup sedikit air teh itu. Bewenio menahan ketawanya ketika melihat Tianxin melepaskan cawan araknya, bangkit berdiri, terhuyung memegangi dahi lalu menghampiri pembaringan sambil berkata lirih, "Kesinilah, sayang, kesinilah." Dan pemuda itu lantas terguling ke atas pembaringan, terlentang dalam keadaan tidur pulas atau pingsan. Bewenio menghampiri pembaringan, memandang pada wajah pemuda yang memejamkan mata itu, lalu dia menunduk dan mencium bibir pemuda itu. "Sayang, kau ganteng tapi terpaksa aku harus membunuhmu, kalau tidak, aku sendiri yang terbunuh." Wanita itu lalu mengeluarkan sebatang pisau belati yang runcing tajam dari pinggangnya, kemudian mengayunkan pisau itu ke arah ulu hati pemuda yang kini sedang tidur terlentang itu. Sepasang mata yang sangat indah itu terbelalak pada saat melihat betapa pisau belatinya menembus tubuh pemuda itu dan mengenai kasur. Dan tubuh itu ternyata hanya seperti bayangan saja, tidak berdaging dan kini perlahan-lahan bayangan itu pun lenyap. Sungguh tak kusangka, wajah secantik itu, tubuh seindah itu, tetapi dihuni oleh hati yang palsu. Mendengar suara ini, Ang Bewenio terkejut setengah mati dan hampir ia menjerit ketika ia menengok. Ia melihat Tianxin masih duduk di atas bangku dekat meja dan kini dengan tenangnya minum arak dari cawannya. Mimpikah ia? Jelas bahwa tadi pemuda itu mabuk dan rebah di atas pembaringan dalam keadaan terbius. Lalu siapakah yang tadi rebah kemudian menghilang? Dan bagaimana pemuda itu masih duduk di situ dan sama sekali tidak terpengaruh obat biusnya yang amat manjur itu? Obat biusnya itu telah teruji, jangan kata hanya seorang saja, biarpun diminum oleh 3-4 orang pun tentu mereka akan terbius semua. Dan tadi dia sudah memasukkan semua isi bungkusan ke dalam cawan, dan isi cawan itu sudah ditenggak habis oleh Tianxin.
Tentu saja Ang Bewenio tidak tahu bahwa Cheng Tianxin pernah mempelajari ilmu sihir dari kakek pertapa di pegunungan Himalaya, dan bahwa pemuda itu tadi tentu saja telah dapat mengetahui bahwa gadis cantik itu membawa sebatang pisau pada pinggangnya. Ketika Tianxin memeluknya serta menciuminya, pemuda yang berilmu tinggi ini sudah dapat merasakan adanya ganjalan pada perutnya, ganjalan yang terdapat pada pinggang Bewenio, dan dia sudah dapat meraba-raba, yaitu ketika dia membelai serta meraba-raba tubuh wanita itu. Maka tahulah dia bahwa wanita itu membawa pisau itu. Kelihatannya dia dimabuk nafsu birahi, namun dia selalu waspada dan dapat melihat ketika Bewenio menaruh obat bubuk ke dalam cawan araknya. Maka, pada saat Bewenio menuangkan air teh ke dalam mangkok, kesempatan itu dipergunakannya untuk mengerahkan kekuatan sihirnya. Bewenio terkena sihir lantas wanita ini melihat Tianxin mabuk dan terhuyung ke pembaringan, padahal sebenarnya pemuda itu masih duduk di dekat meja. Bagus sekali, jadi engkau merayuku dan pura-pura mencinta dengan hati mengandung kepalsuan, ya? Engkau hendak membunuhku. Tianxin bangkit berdiri, pandang mata dan suaranya dingin, yang oleh Ang Bewenio terasa laksana menusuk jantung. Wanita itu menjadi ketakutan. Dia melepaskan pisaunya dan menjatuhkan diri berlutut di atas lantai. Tai Hiap, ampunkan aku. Tianxin menyambar pisau yang sangat tajam itu dan tersenyum. Mengampunkanmu, engkau ini wanita cantik yang berhati palsu dan jahat. Hampir saja aku mati olehmu dan engkau masih mengharapkan ampunan dariku? Tidak. Wanita macam engkau sudah sepatutnya mampus. 2 kali pisau menyambar dan nampak sinar berkelebat di dekat leher Bewenio. Wanita itu menahan jeritnya ketika mendengar suara berkerincingan dan ternyata 2 anting-antingnya telah putus oleh sambaran sinar itu. Wajahnya menjadi semakin pucat. Tahulah dia bahwa pemuda itu memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya, dan melawan pun tidak akan ada artinya sama sekali. Ampun, Tai Hiap, suaranya bercampur isak dan tubuhnya menggigil seperti orang yang sedang diserang demam. Mudah saja mengampunimu, akan tetapi katakan, siapakah yang menyuruhmu? Apakah pemilik rumah penginapan ini? Bukankah dia itu pamanmu? Bukan dia, dia hanya terpaksa saja, seperti aku, dia pun bukan pamanku. Aku diperintah oleh 5 orang yang menguasai dunia hitam di daerah ini, yang dikepalai oleh Hui Tu Ji Beng Tat. Dapatkah engkau memanggil mereka berlima itu ke sini? Aku ingin sekali tahu mengapa mereka mempergunakan engkau untuk merayu dan merobohkan aku, bahkan juga untuk membunuhku. Dapat Tai Hiap, Bewenio berkata dan timbul harapan di dalam hatinya. Memang tadinya pun dia sudah ingin menjerit untuk memanggil mereka. Dia tahu bahwa mereka berlima itu telah siap dan berkumpul di rumah penginapan itu untuk berjaga-jaga jika dia gagal. Dan sekarang benar saja, dia telah gagal. Akan tetapi, dia tadi tidak berani menjerit karena kalau ia melakukan hal itu, sebelum mereka berlima datang, tentu ia akan dibunuh lebih dulu oleh pendekar sadis ini. Teringat akan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh pendekar ini saja sudah terasa ngeri bukan main. Kini, mendengar betapa pendekar itu ingin bertemu dengan 5 orang kepala itu, hatinya girang dan timbul harapannya. Mungkin saja dia dapat menyelamatkan diri kalau 5 orang itu sudah muncul menghadapi pendekar ini. Panggillah mereka baik-baik, seolah-olah engkau telah berhasil dengan usahamu. Awas, kalau engkau bertindak curang, aku akan membunuhmu sekarang juga, kata Tianxin, dan pemuda ini telah merebahkan diri di atas pembaringan, pura-pura terbius. Kalau saja dia tidak merasa yakin benar akan kelihayan pemuda itu, ingin rasanya Ang Bewenio lari dari pintu yang hanya tertutup saja daun pintunya tanpa terkunci itu. Akan tetapi, dia tahu bahwa kalau dia melakukan hal ini, tentu sebelum tiba di pintu dia akan roboh dan tewas secara mengerikan. Dia hanya mengangguk dan menelan ludah untuk menenangkan hatinya yang berdebar keras, kemudian dia pun bertepuk tangan 3 kali berturut-turut. Tianxin mendengar langkah-langkah kaki dari luar menghampiri pintu itu, dan tak lama kemudian daun pintu kamar pun terbuka. 5 orang memasuki kamar itu, dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar bermuka brewok.
Melihat betapa di pinggang orang brewok ini terdapat sebuah kantong berisi pisau-pisau kecil, Tianxin yang melihat dari balik bulu matanya itu bisa menduga bahwa tentu orang inilah yang dijuluki Huitu, golok terbang. Bagus, Bewenio, agaknya engkau sudah berhasil. Kenapa tidak kau bereskan sekalian, kata si golok terbang ketika melihat pemuda itu rebah tak bergerak di atas pembaringan. Akan tetapi, Ang Bewenio dengan muka pucat menggeleng-geleng kepala. Tidak berhasil, dia. Pada saat itu, Tianxin meloncat dari atas pembaringan, dan dengan beberapa lompatan saja dia sudah berada di pintu. Tentu saja 5 orang itu terkejut bukan main, dan cepat mencabut senjata masing-masing. Tapi pendekar itu hanya tertawa saja dan menutupkan daun pintu, lalu menguncinya dengan tenang sekali. Kalian, bagus, kalian berlima sudah datang di sini. Nah, kita bisa bicara dengan baik. Tianxin menghampiri dengan sikap tenang, tidak peduli 5 orang itu telah bersiap-siap menyerangnya. Lalu dia duduk di atas bangku di dekat meja, mengisi cawan dengan arak dari guci dan meminumnya. Nah, kita sekarang bisa bicara. Tadi Ang Bewenio ini telah berusaha untuk merayuku dan membunuhku, akan tetapi dia telah gagal. Dan menurut pengakuannya, kalian berlimalah yang memerintahnya melakukan percobaan itu. Nah, apa yang kalian bilang sekarang? Pendekar sadis, boleh jadi dia sudah gagal, akan tetapi kami berlima tidak akan gagal, kata Huitu Ji Bengtat dengan geram. Ah, begitukah? Dengan golok terbangmu itu, engkau tentu Huitu Ji Bengtat. Kenapa kalian hendak membunuhku? Karena engkau telah mengacau wilayah kami. Tahukah kalian siapa aku? Pendekar sadis. Ya, pembasmi para penjahat dan sekarang kalian telah datang untuk menyerahkan jiwa. Bagus sekali, aku tidak perlu susah-susah mencari kalian lagi. Keparat sombong, teriak kepala penjahat yang bertubuh kecil bongkok, dan tiba-tiba saja dia telah menggerakkan tangan kanannya, menyerang dengan jarum-jarum beracun yang disambitkan dari jarak dekat. Tianxin tahu bahwa sinar hitam itu adalah jarum-jarum kecil yang kemungkinan besar beracun, akan tetapi, dia memang telah bersikap waspada sejak tadi. Dengan pengerahan tenaga Tian Te Sin Chiang dia melindungi tubuhnya, dan tangannya menyambar ke depan muka untuk melindungi mukanya dari sambaran jarum-jarum itu. Semua jarum langsung runtuh ke atas lantai, terkena tangan dan juga yang mengenai tubuhnya. Melihat ini, si kecil bongkok terkejut setengah mati, tetapi kini pendekar itu telah bangkit dan melangkah menghampirinya. Si kecil bongkok yang tadi telah mencabut pedangnya, menyambutnya dengan satu tusukan kilat. Akan tetapi, Tianxin tidak mengelak, bahkan tangan kirinya menyambar ke depan menangkap pedang itu. Pedang itu ditangkap begitu saja. Melihat ini, tentu saja si kecil bongkok menjadi girang, dan berusaha menarik pedangnya untuk melukai tangan lawan yang memegang pedang. Akan tetapi, pedangnya bagaikan terjepit baja, sama sekali tak dapat digerakkan. Kemudian, sekali Tianxin mengerahkan tenaga Tian Te Sin Chiang, terdengar suara berderak dan pedang itu sudah patah-patah. Melihat ini, si kecil bongkok terbelalak ketakutan. Pada saat itu, Huitu Ji Bengtat dan ketiga orang kawannya yang lain tidak tinggal diam saja, mereka sudah menerjang maju dan menyerang Tianxin dari 5 jurusan. Tempat itu sempit, akan tetapi Tianxin sama sekali tidak menjadi gugup. Sepasang tangannya bergerak memutar dan senjata 4 orang itu pun beterbangan terlepas dari pegangan masing-masing. Mereka itu adalah kepala-kepala penjahat yang tingkat kepandaiannya masih jauh sekali dibandingkan dengan Tianxin, maka tentu saja ketika ditangkis dengan kedua lengan yang penuh dengan tenaga Tian Te Sin Chiang, mereka itu tidak mampu mempertahankan senjata masing-masing. Tianxin lalu mencabut pisau tajam yang dirampasnya dari Ang Bewenio tadi, pisau yang dimaksudkan untuk membunuhnya. Sebelum 5 orang itu dapat menyerangnya kembali, tubuhnya bergerak ke depan, pisau itu berubah menjadi sinar berkilat menyambar leher si kecil bongkok. Si kecil bongkok berusaha mengelak, akan tetapi kurang cepat dan tahu-tahu tubuhnya telah terjengkang roboh dan kepalanya tertinggal di tangan kiri Tianxin. Kiranya pemuda ini tadi sudah membabat leher lawan dan menjambak rambutnya,
sehingga begitu leher itu terbabat putus, tubuhnya terjengkang dan kepalanya tertinggal pada tangannya, dijambak rambutnya. Sungguh mengerikan sekali melihat tubuh tanpa kepala itu, dengan leher yang berlubang dan menyemburkan darah, sedangkan kepala si kecil bongkok itu dengan mata melotot tergantung pada rambutnya yang riap-riapan, dan dicengkeram tangan kiri Tianxin. Ang Bewenio menjerit dan terbelalak dengan muka pucat, lantas dengan tubuh lemas, dia menjatuhkan diri duduk di atas pembaringan. Sementara itu, 4 orang kepala penjahat menjadi amat marah sekali di samping rasa ngeri. Dengan nekat mereka telah menyerbu dengan senjata mereka. Akan tetapi, dengan amat tenang Tianxin melayani mereka, tangan kiri mencengkeram kepala si kecil bongkok tadi, tangan kanan menggunakan pisau kecil untuk menangkis. Hanya dengan sekali menangkis, pisaunya sudah melesat dari bawah dan menerobos di antara pertahanan lawan dan kembali pisau itu menyambar leher. Orang kedua berusaha menangkis, akan tetapi tangkisannya tembus sehingga leher itu pun terbabat oleh pisau kecil dan tubuhnya terjengkang, kepalanya terlempar, akan tetapi sebelum jatuh ke atas tanah sudah disambar oleh tangan kiri Tianxin yang memegang kepala pertama tadi. Bewenio, kau peganglah dulu kepala-kepala ini. Tianxin berseru lalu melemparkan 2 buah kepala itu ke atas pembaringan, di mana Bewenio sedang duduk ketakutan. Ayau! Bewenio menjerit dengan muka pucat dan mata terbelalak, seluruh tubuhnya menggigil ketika ia memandang kepada 2 buah kepala yang matanya melotot lebar memandangnya itu. Tilam tempat tidur itu sudah berlepotan darah yang keluar dari kepala itu. 3 orang yang lain masih mati-matian melawan Tianxin. Namun, satu demi satu, 2 orang lagi kehilangan kepala mereka yang melayang ke atas pembaringan, membuat Ang Bewenio hampir pingsan melihatnya. Tinggal Huitu Ji Bengtat yang masih nekat melakukan perlawanan menggunakan golok besarnya. Dia pun sudah sangat ketakutan dan terdesak oleh pisau kecil yang bagaikan beterbangan haus darah dan mencari kepala itu. Tiba-tiba Huitu Ji Bengtat mengeluarkan teriakan keras dan tubuhnya sudah mencelat ke arah pintu. Tangan kirinya bergerak dan sinar terang berturut-turut menyambar ke arah Tianxin. Itulah golok terbang atau Huitu yang membuat namanya terkenal di daerah itu. Namun senjata-senjata terbang itu tidak ada artinya bagi Tianxin. Sesudah menangkis dengan tangan kirinya, maka semua golok itu runtuh dan pada saat itu pula Huitu Ji Bengtat sudah menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Dia sudah berhasil membuka daun pintu, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan Tianxin, pengecut, hendak lari kemana kau? Pemuda ini telah melemparkan pisau rampasannya yang meluncur cepat sekali. Pisau itu menancap sampai dalam sekali, sampai ke gagangnya, tepat di tengkuk Huitu Ji Bengtat. Kepala penjahat ini terpelanting, akan tetapi sebelum tubuhnya roboh, Tianxin telah meloncat di belakangnya, menangkap gagang pisau kecil lalu menggerakkannya sedemikian rupa, sehingga pada waktu tubuh itu roboh, kepalanya tertinggal di tangannya karena lehernya sudah putus. Ang Bewenio sudah tidak dapat mengeluarkan kata-kata lagi ketika kepala yang kelima itu menggelinding di atas pembaringan. Seperti mayat hidup dia hanya dapat memandang kepada Tianxin yang kini melangkah menghampiri dirinya sambil tersenyum. Pisau di tangan pemuda itu sama sekali tak terkena darah, demikian pula pakaiannya, sedikit pun tidak terkena darah. Hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya pemuda ini. Nah, sekarang tiba giliranmu, Bewenio, kata Tianxin menghampiri dan tubuh wanita itu menggigil, mulutnya sudah tidak dapat mengeluarkan suara lagi saking takutnya. Wajahmu cantik akan tetapi hatimu jahat. Ingin aku melihat jantungmu, apakah berbulu atau tidak? Berkata demikian, Tianxin membuat gerakan seperti hendak menusuk. Ang Bewenio menjerit, "Ampun, jangan bunuh aku. Engkau begitu sayang nyawamu, akan tetapi kalau kubiarkan kau hidup, tentu engkau akan menggunakan kecantikanmu untuk merayu dan mencelakakan laki-laki saja. Kalau begitu, biar kubiarkan kau hidup, akan tetapi kecantikanmu harus lenyap." Tiba-tiba nampak sinar berkelebat, darah mengucur dan Ang Bewenio menjerit-jerit sambil mendekap hidungnya. Batang hidung yang kecil mancung itu sudah buntung dan lenyap, hanya lubang mengerikan saja yang nampak di tempat hidungnya berdiri.
Wanita itu lalu berlari keluar dari kamar itu sambil mendekap mukanya yang berdarah. Tidak peduli lagi apakah dia akan dibunuh kalau lari keluar. Sambil tersenyum, Tianxin membawa 5 buah kepala itu pada rambut mereka, dan dia pun keluar dari dalam kamar yang sudah banjir darah, yang keluar dari leher 5 batang tubuh tanpa kepala itu. Pemilik rumah penginapan dan para pembantunya sudah berada di ruangan depan rumah penginapan itu, dan mereka terbelalak melihat Ang Bwe Nio berlari keluar sambil menutupi muka dengan kedua tangan, dan darah bercucuran di antara sela-sela jari tangannya. Dan mereka lebih terkejut ketika melihat pemuda tampan itu keluar pula dan membawa 5 buah kepala. Pemilik rumah penginapan menjerit dan berusaha melarikan diri, akan tetapi tiba-tiba sebuah kepala melayang terbang mengejarnya. Duk, kepala yang terbang melayang itu menghantam kepala pemilik rumah penginapan yang langsung roboh dan pingsan, karena kepalanya menjadi benjol akibat dihantam kepala lain itu. Tianxin tertawa dan melemparkan kepala yang lainnya di atas meja penerima tamu. Kemudian dia pun pergi dari situ tanpa mempedulikan apa-apa lagi. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.